Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan karena itu Pak Ustadz Nababan, apa yang Anda presentasikan dalam bagian ini, Anda mempertontonkan ketidaktahuan Anda berkaitan dengan nas ini. Karena Nabi yang dibicarakan di dalam Ulangan 34 ayatnya yang ke-10 itu tidaklah sama dengan Nabi yang dibicarakan di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-18. Ciri Nabi di dalam pasal 34 ayat 10 dengan ciri Nabi di dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-18 itu tidak sama. Silakan Anda baca ayat 11 dan 12. Jangan cocok logi. Dalam bagian ini mari sama-sama kita akan menanggapi satu cuplikan video. Tetapi seperti biasa sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu mengenai apa yang disampaikan oleh seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf. Dan mari kita simak sama-sama. Dari mana kalian tahu arahnya kepada Nabi Muhammad? Di sini kan tidak ada nama disebutkan. Kalau dulu kita waktu Kristen katanya nubuat ini adalah informasi akan kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena ada penjelasan di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 10. Kata Tuhan apa? Nabi yang seperti Musa. Ini ayatnya. Ini ya. Nabi yang seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, bukan pasal 30, tapi pasal 34 ayat 10 kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan pasal 34 10 dikatakan, Nabi yang seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti Nabi yang akan lahir itu dari luar Israel. Sedangkan Yesus orang mana? Orang Israel. Kalau dikatakan tadi nubuat itu kepada Nabi Isa tidak tepat, karena Nabi Isa itu adalah orang Israel. Lagi pula ciri-ciri Musa dengan Nabi yang akan datang itu tidak cocok dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena yang pertama di situ kan dikatakan akan datangnya seorang Nabi yang akan datang. Loh, kalau ditujukan kepada Yesus tidak tepat. Kenapa? Karena dalam iman orang Kristen, Yesus itu bukan Nabi, bukan Rasul, betul? Tapi dia Tuhan. Maka nubuat ini tidak cocok kepada Yesus. Nah teman-teman, saya pikir sangat jelas ya mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan dalam bagian ini. Ini adalah cocokmologi yang sangat luar biasa. Nah teman-teman, sekarang mari kita menanggapinya tahap demi tahap. Tadi beliau menafsirkan apa yang tercatat di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayatnya yang ke-10. Nah teman-teman, mari kita baca ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayatnya ke-10, sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen, dikatakan begini firman Tuhan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah teman-teman, yang mesti dicatat bahwa ciri-ciri nabi seperti apakah yang sedang dibicarakan di dalam ayat yang ke-10. Nah di dalam bagian sini teman-teman, ini baru koma. Ini masih berlanjut ke ayat 11. Dikatakan di ayat yang ke-11, dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-12, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah teman-teman sekalian, ayatnya yang ke-11 dan juga ke-12 adalah ciri nabi yang dibicarakan di dalam ayatnya yang ke-10. Itulah nabi yang tidak bangkit lagi di antara orang Israel. Kenapa dikatakan demikian teman-teman? Memang tidak ada lagi nabi seperti Musa. Di dalam ayat yang ke-11, mukjizat yang sedang dimaksudkannya adalah ke-10 tulah. Sedangkan berkaitan dengan ayatnya yang ke-12 ini, berkaitan dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Musa di depan bangsa Israel di padang gurun. Jadi memang di dalam sini sudah jelas ciri nabi yang sedang dibicarakan itu adalah ayat 11 dan juga di dalam ayatnya yang ke-12. Dengan demikian,
maka ciri nabi yang tersampaikan, yang dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ke-12 ini tidaklah sama dengan nabi yang dibicarakan di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-18. Dan kalau ciri nabi yang dibicarakan di dalam ayatnya yang ke-10 tadi pasal 34 dan Ulangan 18 ayat yang ke-18 ini tidak sama, maka apa yang dipresentasikan oleh beliau tadi itu adalah presentasi yang tidak nyambung. Kenapa demikian? Karena dua bagian ini membicarakan pribadi yang tidak sama, membicarakan pribadi yang cirinya berbeda. Sekarang teman-teman, mari kita memperhatikan dalam kitab Ulangan 18 ayatnya yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Ini ada titik koma ya teman-teman, ini ciri-cirinya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi pertama, nabi yang dijanjikan itu adalah dari antara orang Israel. Dan bagian yang kedua, ciri dari nabi yang dijanjikan ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Artinya, nabi yang dinubuatkan di dalam bagian ini adalah seseorang yang akan menyampaikan segala sesuatu yang bersumber daripada Bapa. Nah, hal ini teman-teman diafirmasi oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-49. Begini firman Tuhan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi di sini sudah sangat jelas mengenai ciri nabi yang dibicarakan di dalam ayatnya yang ke-18 pasal 18 ini diafirmasi oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-49. Dan sebenarnya tanpa kita membahas ini di dalam perjanjian baru pun juga sudah sangat jelas mengenai ungkapan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Siapa yang sedang dibicarakan? Ya, kedua belah suku bangsa Israel. Tidak ada yang lain, kan ungkapannya sangat jelas, akan kubangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudara mereka. Artinya ini berlaku untuk 12 suku Israel. Dan nanti teman-teman kalau kita mempelajari di dalam perjanjian baru, suku yang kemudian dipilih yang melaluinya Mesias itu lahir, yang kemudian juga disebut adalah Yesus Kristus atau kemudian Sang Juru Selamat dunia, itu melalui suku Yehuda. Apakah ini relevan? Tentu saja relevan. Karena sebagaimana sudah dikatakan di dalam ayatnya yang ke-18 tadi bahwa nabi yang akan dibangkitkan itu adalah dari antara 12 suku bangsa Israel. Jadi mengenai apa yang tadi dipresentasikan oleh seorang mualaf yang bernama Ustadz Nababan ini justru menunjukkan bahwa ia tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Sebelumnya sih kalau nggak salah beliau ini kan beragama Kristen ya, tadi juga sudah sempat sampaikan ya. Jadi Pak Ustadz Nababan, apa yang Anda presentasikan dalam bagian ini, justru ini mempertontonkan ketidaktahuan Anda terhadap dua bagian Alkitab ini. Anda membaca ayat yang ke-10, tetapi Anda tidak membaca ayat 11 dan ke-12. Karena ayat 11 dan 12 adalah ciri Nabi yang tidak lagi bangkit dari antara orang Israel, sebagaimana ditekankan di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-10. Sedangkan Ulangan 18 ayatnya yang ke-18 itu tidak bisa disamakan dengan bagian yang sebelum itu. Karena ini memang beda, tidak sama ciri nabi yang sedang dibicarakan. Dan karena itu pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.